selamat hari Minggu. Hari ini adik-adik sudah siap-siap ya mau ikut sekolah minggu online. Nah, Ibu Pendeta bawa apa nih? Bawa tanaman yang kecil, kecil sekali. Potnya juga kecil. Tapi adik-adik, tanaman ini kalau dirawat, dia akan semakin besar dan semakin cantik. Demikian juga adik-adik harus rajin ikut sekolah minggu. Walaupun masih online dari rumah, tapi jangan ketinggalan setiap hari Minggu. Adik-adik akan merawat kecintaan adik-adik terhadap Tuhan. Dan adik-adik akan merawat supaya iman percaya adik-adik semakin kuat. Selamat mengikuti sekolah Minggu. Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Ivi. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kurang kedengaran suara adik-adik, kurang keras nih. Kak Ivi tanya sekali lagi ya. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, hebat! Semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, Kak Ivi senang banget loh hari ini karena Tuhan Yesus masih kasih kita kesempatan untuk beribadah. Karena itu, adik-adik yang ada di rumah dan juga Kak Ivi, kita harus bergembira ya hari ini. Yuk, kita mau sama-sama berdiri, kita mau angkat pujian. Mari kita bergembira. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk, yang akan dipimpin oleh teman adik-adik. Ayo kita lipat tangan semua, tutup mata, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Saat ini kami mau beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong agar kami dapat ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Ivi mau tanya nih, siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Wah, ada yang punya anjing di rumahnya. Coba Kak Ivi tanya lagi, siapa lagi sih yang punya hewan peliharaan? Wah, ada yang punya burung juga ya di rumahnya. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku di
Seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan, burung pipit aja Tuhan pelihara, bunga bakung juga Tuhan pelihara. Apalagi kita semua ya adik-adik, karena kita semua anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik pastinya harus taat dong kepada perintah Tuhan. Tapi bagaimana caranya ya? Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada teman adik-adik nih yang akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Bimbing kami selalu, Tuhan, kiranya kasih-Mu mengalir ke dalam diri kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini Kak Elsie akan bercerita tentang 3 orang yang sangat berani. Nah, cerita kakak diambil dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang raja besar, namanya Raja Nebukadnezar. Namanya siapa adik-adik? Raja Nebukadnezar. Raja itu membuat sebuah patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Wah, patung itu besar sekali adik-adik. Tidak hanya besar, tetapi patung itu juga terbuat dari emas. Wah, ketika patung itu selesai dibuat, raja mengundang seluruh rakyat dan juga seluruh pejabat kerajaan untuk datang melihat patung itu. Nah, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat itu tentara memberikan pengumuman, "Hai orang-orang dari segala bangsa, semua suku bangsa, dengarkanlah. Jika kalian mendengar suara kecapi, sangkakala, seruling dan juga gambus, maka kalian semua harus sujud menyembah kepada patung tersebut. Jika kalian tidak mau, maka kalian
kalian semua akan dimasukkan ke dalam perapian. Wah, adik-adik, dapur api yang menyala-nyala. Pasti panas banget adik-adik. Saat bunyi sangkakala dan juga bunyi semua musik, seluruh rakyat dan juga seluruh pejabat kerajaan datang sujud menyembah kepada patung tersebut. Wah, raja sangat senang. Dia gembira adik-adik karena semua orang patuh kepada raja. Tetapi adik-adik, ada 3 orang yang tidak mau patuh kepada raja, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, prajurit melihat bahwa 3 orang itu tidak mau sujud kepada patung. Lalu mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar. Raja sangat marah adik-adik. Lalu raja memanggil 3 orang itu. Raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu mereka bertiga dipaksa raja untuk menyembah kepada patung tersebut. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau. Mereka menolak karena mereka tahu adik-adik bahwa mereka hanya boleh menyembah Tuhan saja. Lalu raja marah dan akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian, Raja Nebukadnezar melihat 3 orang yang ada di dalam perapian kini bertambah 1 menjadi 4 orang. Loh, kok bisa ya adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego seharusnya hanya 3 orang, tetapi raja melihat di dalam perapian itu ada 4 orang. Adik-adik, ternyata Tuhan mengirimkan malaikat kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menolong mereka adik-adik. Raja Nebukadnezar sangat kaget adik-adik karena rambut mereka, jubah mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan tidak tercium bau terbakar dari tubuh mereka. Wah, adik-adik, raja mulai menyadari bahwa Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, Tuhan yang mampu menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sejak saat itu adik-adik, nama Tuhan dipermuliakan. Adik-adik, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dalam keadaan situasi menakutkan, situasi sedih, dan juga tidak baik, mereka memilih hal yang benar adik-adik. Mereka memilih tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak juga mau mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong adik-adik semua. Tuhan kita, Tuhan yang hebat adik-adik. Oh iya adik-adik, Tuhan juga mau loh adik-adik sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi anak-anak yang taat dan juga pemberani. Gimana sih caranya taat dan pemberani? Menjadi taat artinya adik-adik juga harus menuruti setiap nasihat orang tua, nasihat oma opa, nasihat kakak, juga nasihat guru adik-adik di sekolah. Nah, kalau menjadi pemberani gimana ya caranya?
Untuk menjadi pemberani berarti adik-adik harus menjadi anak hebat, anak yang tidak cengeng. Terus adik-adik juga harus berani berbuat hal yang baik, tidak nakal adik-adik. Nanti ketika kita bisa bersekolah minggu kembali, adik-adik juga harus berani loh maju ke depan, mau memimpin doa, bernyanyi bersama. Nah, sampai di sini ya cerita Kak Elsie minggu ini. Kak Elsie berharap adik-adik semua di rumah menjadi anak-anak yang taat dan juga anak-anak yang pemberani. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa menaruh persembahan di amplop yang nantinya mama papa bisa serahkan ke gereja. Ayo kita sama-sama nyanyi lagu Aku Diberkati. Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh dipakai dengan baik. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga ingin berdoa untuk papa mama kami, adik kakak kami, opa oma kami, seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan mau memberikan kesehatan dan kekuatan selalu bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia kami ini di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kami berdoa supaya kiranya vaksin boleh cepat ditemukan dan virus corona boleh cepat pergi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh memberkati hari kami pada hari ini supaya hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita membuat aktivitas seperti berikut ini.
aktivitas yang tadi adik-adik sudah buat, jangan lupa adik-adik foto bersama dengan aktivitasnya dan dikirimkan ke grup WA masing-masing. Ditunggu ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar cerita yang Kak Elsie ceritakan tentang 3 orang yang taat kepada Tuhan. Siapa aja sih namanya? Ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, supaya adik-adik ingat nih dengan cerita yang tadi, kakak punya lagunya nih. Yuk kita mau sama-sama nyanyiin lagu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati supaya kami boleh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang taat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, ingat pesan kakak ya untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah. Apabila adik-adik harus keluar, jangan lupa gunakan maskernya ya. Adik-adik juga jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Selamat hari Minggu.